Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'du. Selamat datang kembali teman-teman pada perkuliahan Ulumul Hadis. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang definisi ilmu hadis dan pembagian ilmu hadis menjadi ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis riwayah. Di sini saya akan membacakan kitab Al-Qawaid Al-Asasiyah fi Ulumil Hadis karangan Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, ilmul hadis. Yutlaqu ilmul hadis ala ma'nayaini. Dipakai atau dimutlakan ilmu hadis itu atas dua makna. Al-awwal annahu yutlaqu ala naqlin wa riwayatin ma udhifa ila Rasul sallallahu alaihi wasallam au naqli ma udhifa ila sahabah wa tabi'in. Yang pertama adalah dia dipakai dalam memindahkan dan meriwayatkan segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau memindahkan dalam artian meriwayatkan ya teman-teman, segala sesuatu yang disandarkan kepada sahabat dan tabi'in. Itu yang pertama. Jadi ilmu hadis didefinisikan dalam makna yang pertama, didefinisikan dalam makna itu, yaitu memindahkan atau meriwayatkan segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasul atau disandarkan pada sahabat atau tabi'in. Wa huwa bihadzal makna yusamma ilmal hadis riwayatan. Dan dengan makna yang demikian tadi itu, maka itu disebut ilmu hadis riwayah. Jadi kalau hanya meriwayatkan segala sesuatu yang berasal dari sahabat, berasal dari Rasulullah, sahabat dan tabi'in, itu dinamakan ilmu hadis riwayah. Untuk penjelasan ilmu hadis riwayah dan dirayah akan dijelaskan pada halaman-halaman berikutnya. Ats-tsani annahu yutlaqu 'ala at-tariqah awil manhaj alladhi ittaba'a fi kaifiyati ittisalil ahadits min haitsu ahwal ruwatiha dhabtan wa adalatan wa min haitsu ahwalu sanad ittisalan wa inqita'an. Yang kedua, dia dipakai dalam at-tariqah, jalan atau manhaj, alladzi yang ittaba'a fi kaifiyati ittisalil ahadits, yang dipakai dalam meneliti cara persambungan sanad hadis dari segi min haitsu ahwali ruwatihi, dari segi keadaan para perawinya, baik secara kedawitan hafalannya atau keadalahannya. Wa min haitsu ahwali sanad ittisalan aw inqita', atau dari segi keadaan sanadnya, apakah dia terputus atau bersambung. Ini makna yang kedua. Jadi makna yang kedua itu adalah ilmu hadis itu adalah sebuah manhaj di mana kita bisa menggunakan manhaj tersebut untuk meneliti apakah sebuah hadis itu bagaimana keadaan perawi sebuah hadis tersebut, apakah dia dhabit, apakah dia adil, atau ketersambungan sanad hadis tersebut, apakah dia tersambung atau terputus, ittisal atau inqita'. Wa ilmul hadis bihadzal ma'na huwal ma'ruf bi ilmul hadis dirayah, dan ilmu hadis dengan makna ini dinamakan ilmu hadis dirayah. Jadi kalau tadi ilmu hadis riwayah adalah memindahkan saja, ilmu memindahkan bagaimana meriwayatkan atau memindahkan segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi atau sahabat atau tabi'in. Kalau ilmu hadis dirayah ini adalah manhaj, bagaimana kita bisa meneliti keadaan rawi dan juga keadaan sanad itu, terputus atau tidak, rawinya adil atau tidak, seperti itu. Ini akan dilanjutkan nanti lebih rinci tentang hadis riwayah dan dirayah pada halaman berikutnya. Wa ilmul hadis bihadzal ma'na huwal ma'ruf bi ilmil hadis dirayah. Dan ilmu hadis dengan makna ini disebut ilmu hadis dirayah. Baik, kita lanjutkan untuk kita lebih memahami makna hadis riwayah dan dirayah. Baik, kita mulai dari ilmu hadis riwayah. Apa definisinya? Ilmul hadis riwayah huwa ilmun yastamilu ala naqlin wa riwayatin ma udhifa ila rasul min aqwalihi allati qalaha
أو أفعاله التي فعلها أو تقريراته أي ما فعل أمامه فأقره أو أوصافه يعني شمائله صلى الله عليه وسلم وسيرته قبل البعثة وبعدها أو نقل ما أضيف إلى الصحابة والتابعين. Yang disebut ilmu hadis riwayah adalah ilmu yang melingkupi, yang mencakup segala sesuatu, segala pemindahan atau periwayatan, segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari apa saja, dari perkataannya, dari perbuatan beliau, atau dari ketetapan beliau. Ketetapan itu tidak dilakukan beliau, tapi beliau tidak menyalahkan. Misalkan, ai ma fu'ila amamahu fa'aqarahu. Artinya segala sesuatu yang dikerjakan oleh Rasulullah dan beliau tetapkan. Semisal ada sahabat Nabi makan sejenis hewan dob ya, seperti kadal, tapi juga berbeda. Kalau di sana dobnya itu dengan jenis yang berbeda, dan itu dimakan di daerah Saudi Arabia sana. Dan itu beliau tidak melarang para sahabat untuk memakan hewan tersebut. Maka ketetapan itu juga disebut hadis. Au ausafuhu, atau sifatnya, apa yang disebut sifat ini, yakni syamailuhu, artinya sifat-sifat Nabi, wasiratuhu, dan sirah perjalanan beliau, biografi beliau, baik sebelum beliau diutus menjadi nabi atau setelah. Jadi hadis ini, hadis ilmu riwayah ini mencakup sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul dan setelahnya, atau segala sesuatu yang disandarkan kepada sahabat atau tabi'in. Nah, jadi ini lebih memperjelas definisi yang sudah kita sebutkan tadi. Jadi kalau ilmu hadis riwayah, kita ingat-ingat saja dari namanya, riwayah, periwayatan. Jadi ilmu tentang periwayatan segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian selanjutnya, apa objek kajian dari ilmu hadis riwayah? Maudhu'uhu, objek kajiannya, Dzatur Rasul sallallahu alaihi wasallam, ialah Dzatur Rasul. Dzat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min haitsul aqwal wal afal wat takrirat, dari segi perkataan-perkataan beliau, perbuatan-perbuatan, dan takrirat atau ketetapan-ketetapan beliau. Jadi maudhu', objek kajian dari ilmu hadis riwayah adalah diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faidatuhu, faidahnya apa? Al-inayah bihifdzi sunnah an-nabawiyah, adalah menjaga sunnah nabawiyah, wa ma'rifatiha wa nashriha bainal muslimin, dan mengetahuinya dan menyebarkannya di antara orang Islam. Wa fi dzalika faidatu baqaiha wa adamu indirasiha, dan pada hal tersebut terdapat faidah, bisa menyebabkan langgengnya hadis tersebut, dan juga tidak hilang ya. Jadi ilmu hadis riwayah ini apa faedahnya? Membuat hadis tetap langgeng, tetap ada sampai sekarang, karena terus diriwayatkan dari masa ke masa. Makanya disebut ilmu hadis riwayah, dan sudah, alhamdulillah sekarang sudah dibukukan. Maka kita tinggal mempelajari apa yang sudah ada dibukukan itu ya. Sekarang kita ke letaknya. Wadhi'uhu, peletaknya atau pencetusnya. Siapa? Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah bin Shihab Az-Zuhri, al-mutawaffa sanata 125 Hijriatan. Namanya Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah bin Shihab Az-Zuhri, atau kalau kita singkat namanya Ibnu Shihab Az-Zuhri, yang meninggal pada 125 Hijriah. Fi khilafati Sayyidina Umar ibn al-Khattab, pada masa khilafah Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi Ibnu Shihab Az-Zuhri ini orang yang menerima mandat dari Umar bin Abdul Aziz untuk mengumpulkan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di SK ya, kalau bahasa sekarang di SK oleh Sayyidina Umar bin Abdul Aziz ya, khalifah pada waktu itu. Bukan Umar bin Khattab ya, Umar bin Abdul Aziz, untuk menghimpun hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian tentunya beliau punya tim ya, ulama-ulama pada zaman itu. Innahu awwalu man dawwanahu wa jama'ahu bi amril khalifah ar-rasyid. Dan dialah artinya dialah
orang yang pertama menulis dan mengumpulkan atas perintah khalifah. Artinya ini pengumpulan hadis secara resmi oleh khalifah, yaitu pertama kali oleh Khalifah Umar ibn Abdul Aziz kepada Ibnu Syihab Az-Zuhri. Bi amril Khalifah Ar-Rasyid Sayyidina Umar ibn Abdul Aziz. Fa innahu kataba ila ahli al-afaq, dan beliau menulis kepada para penduduk di seantero negaranya, ya. An anzuru ma kana min hadisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau sunnatihi faktubuhu, untuk mencari, untuk memperhatikan hadis-hadis Rasulullah atau sunnah-sunnah Rasulullah, faktubuhu, dan untuk menuliskannya. Fa inni khiftu durusul ilmi wa dhihabul ulama. Aku takut akan hilangnya ilmu, durusul ilmi wa dhihabil ulama, dan hilangnya para ulama. Maksudnya hilang di sini adalah kematian. Karena ilmu biasanya itu lekat dengan pembawanya. Ketika ulama meninggal, maka dicabut juga ilmu yang ada bersama ulama tersebut. Agar hadis Rasulullah SAW yang merupakan sumber hukum ini tidak hilang dikarenakan meninggalnya ulama, maka Khalifah Umar ibn Abdul Aziz berinisiasi untuk mengumpulkannya dan di SK-kan, diperintahkan kepada Ibnu Syihab Az-Zuhri. Saya kira cukup jelas ya teman-teman ilmu hadis riwayah tentang sejarahnya, ya, pengumpulan hadis pertama kali, ya. Kita lanjut. Kepada ilmu hadis dirayah. Bagaimana ilmu hadis dirayah itu? Ilmu hadis dirayah wa yusamma ilmu usulil hadis. Ilmu ini juga disebut dengan ilmu usulil hadis atau ilmu usuli riwayatil hadis atau ilmu usul riwayah hadis atau ilmu mustalah hadis atau ilmu mustalah hadis. Jadi namanya banyak. Namanya ilmu usulil hadis, ilmu usuli riwayatil hadis atau ilmu mustalahil hadis. Atau mustalahu ahlil athari atau mustalah ahlil athar. Jadi ilmu hadis dirayah ini banyak sekali penamaannya, nama-nama yang sudah kita sebutkan tadi. Wa hadhihi tasmiyah ay mustalahul hadis atau awil athar hiyal ashhur wal awdah. Dan nama dengan mustalah hadis yang disebut dengan mustalah hadis atau mustalah athar, dialah nama yang paling masyhur dan yang paling jelas. Jadi walaupun punya sekian nama, kita sebagai pelajar biasanya menyebutnya ilmu mustalah hadis atau mustalah ahli athar. Wahia adallu alal maksud, dan itu lebih menunjukkan terhadap apa yang dimaksud. Jadi dengan penyebutan mustalah hadis atau mustalah ahli athar itu lebih dapat menunjukkan kepada apa yang dimaksud oleh ilmu tersebut. Walaysa fiha syai'un minal ibham wal iham, dan tidak ada dalam penamaan mustalah hadis atau mustalah ahli athar itu sesuatu yang masih ibham, masih samar. Sudah jelas begitu. Wa qad jara ala dzalika al-Hafidz Ibnu Hajar fa samma risalatahu al-masyhurah fihi nukhbatul fikr fi mustalahi ahli al-athar. Dan sungguh telah bersesuaiannya. Siapa yang bersesuaian? Namanya siapa? Al-Hafidz Ibnu Hajar, seorang ulama bernama Al-Hafidz Ibnu Hajar, dan beliau menamakan kitabnya yang masyhur dengan Nukhbatul Fikr fi Mustalahi Ahli al-Athar. Maka Ibnu Hajar berkesesuaian dengan apa yang kita maksud tadi, dengan penamaan namanya Nukhbatul Fikr fi Mustalahi Ahli al-Athar. Wa makna mustalah ay ittafaqa alaihi al-muhaddisun min qawaid wa usul. Yang dimaksud mustalah itu apa? Adalah segala sesuatu, istilah yang telah disepakati oleh para muhaddis dari
kaidah-kaidah dan dari usul. Usul itu dari kaidah-kaidah juga ya, mirip. Jadi mustalah itu kumpulan istilah yang sudah disepakati oleh para muhaddis dan juga kumpulan kaidah-kaidah. Ya, intinya dari pemaparan tadi yang paling terkenal namanya mustalah hadis atau mustalah ahli lasar ya, begitu saja. Kemudian at-ta'rif al-masyhur, definisi yang masyhur. Wa ta'rif al-masyhur li ilmi mustalah hadis wa ilmu bi qawanin yu'rafu biha ahwalus sanad wal matan. Dan definisi yang paling masyhur bagi ilmu mustalah hadis adalah ilmu tentang konun-konun, peraturan-peraturan yang bisa diketahui dengan konun tersebut, apa ahwalus sanad wal matni, keadaan sanad dan matan. Jadi kalau ilmu hadis riwayah tadi hanya pengumpulan hadis, hanya periwayatan hadis, tapi kalau ilmu hadis dirayah ini adalah kaidah-kaidah yang dengannya kita bisa mengetahui keadaan sanad atau matan. Maksudnya apa keadaan sanad? Apakah sanadnya itu bersambung? Apakah sanadnya itu munqati? Apakah terdapat perawi yang tidak dhabit? Apakah terdapat perawi yang tidak adil? Ya, dhabit itu yang hafalannya jelek misalkan. Yang tidak adil, maksudnya dia bermasalah dari segi etikanya, akhlaknya. Berikutnya syarhut ta'rif. Al-qanun, apa maksudnya al-qanun itu? Al-murad bihi ma yadbatu al-juz'iyat sawa'un akana ta'rifan aw qa'idah. Yang dimaksud qanun adalah sesuatu yang mencakup atau mengatur juz'iyat. Juz'iyat itu sesuatu yang parsial, sesuatu yang juz'i, yang parsial. Sawa'un akana ta'rifan atau qaidah, baik itu berupa definisi atau qaidah, itu disebut qanun ya. Qanun, undang-undang lah begitu ya. Kan undang-undang itu mengatur. Misalkan di Indonesia undang-undangnya mengatur tidak boleh begini. Anak kecil belum punya SIM tidak boleh mengendarai kendaraan bermotor misalkan. Itu qanun. Kemudian as-sanad, apa itu sanad? Huwa tariq al-musilah ilal matan. Sanad itu adalah jalan yang menyampaikan kita kepada matan. Mata rantai sanadnya. Jadi kan hadis itu tidak sampai kepada kita kecuali ada silsilah sanad, silsilah para perawi hadis antara Nabi Muhammad SAW dan orang yang menuliskan hadis tersebut. Misalkan kita mengenal kitab Sahih Bukhari. Apakah Imam Bukhari langsung mendengar dari Rasulullah? Tentunya tidak. Ada beberapa orang yang menjadi perantara antara Imam Bukhari dan Rasulullah, maka itu disebut dengan sanad. Artinya ar-rijal, artinya orang-orang al-musiluna ila matnil hadis syaikhan an syaikhin, adalah orang-orang yang menyampaikan kepada matan hadis. Matan itu isi hadisnya ya, dari seorang guru yang lain kepada seorang guru dari seorang guru yang lain, syaikhan an syaikhin, ila ayyasila ila lafdzil hadis, sampai kepada lafaz hadis atau matan tadi. Wa sumiyat tariq sanadan li'timadil huffaz alaihi fil hukmi alal hadis, dan dinamakan jalan tersebut dengan sanad. Kenapa dinamakan sanad? Li'timadil huffaz, karena berpegangannya para huffaz kepadanya dalam menghukumi atas hadis. Jadi sanad itu berpengaruh nanti terhadap kualitas hadis. Kalau sanadnya orang-orang yang membawa hadis tersebut orang-orang yang dhaif, bisa nanti kualitas hadisnya menjadi dhaif. Kalau sanadnya adalah orang-orang yang kualitasnya bagus, yang tidak ada masalah, misalkan baik keadilan ataupun kedhabitannya, bisa nanti hadisnya hasan ataupun sahih. Baik, selanjutnya matannya. Al-matnu huwa ma intaha ilaihi sanad minal kalam, adalah sesuatu yang intaha, berakhir kepadanya sanad dari kalam ya. Jadi kan hadis, komponen hadis itu ada apa saja? Sanad itu apa?
rangkaian perawi hadis yang menyampaikan pada matan. Kalau matan itu apa? Isi hadisnya. Ya. Isi hadisnya itu gampangnya. Ya. Ada istilah lain namanya isnadnya. Apa itu isnad? Al-isnad huwal ikhbar an tariqil matni wa hikayati. Adalah pengkabaran dengan jalur matan dan hikayahnya. Waqat yutlaqu sanad al-isnad. Wal isnad ala sanad. Dan juga kadang-kadang dimutlakkan atau dipakai sanad itu atas isnad atau isnad kepada sanad. Maksudnya sanad bisa bermakna isnad ataupun isnad bisa bermakna sanad. Bisa dibolak-balik. Fayakunani mutaradifaini, maka ada keduanya itu baik sanad atau isnad adalah makna yang mutaradif, yang sinonim, yang sama. Artinya jangan bingung apa itu sanad, apa itu isnad, sama ya, mutaradif. Itu mata rantai yang menyampaikan kepada matan hadis, mata rantai rawi yang menyampaikan pada matan hadis. Nah, ini langsung pada contohnya. Famasalan qaulul Bukhari haddatsana Musaddad an Yahya an Ubaidillah ibnu Umar qala haddatsani Khubayb bin Abdurrahman bin Hafs bin Asim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma baina baiti wa minbari rawdatun min riyadil jannah wa minbari ala haudi, rawahul Bukhari fi kitabi Fadailil Madinah. Jadi dari haddatsana Musaddad itu sampai kepada an Abi Hurairah itu namanya sanad. Sedangkan qala Rasulullah itu ma baina baiti wa minbari itu namanya matan, isi hadisnya. Kemudian rawahul Bukhari itu disebut mukharrij atau orang yang menuliskan hadis dalam kitabnya. Famusaddad wa man ba'dahu ila Abi Hurairah hada huwa alladhi yusama bisanad. Dari Musaddad sampai Abu Hurairah disebut dengan sanad. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam ma baina ila akhirih al-hadis hada huwa alladhi yusamma bil matan. Maka perkataan Nabi ma baina baiti wa minbari raudhatun min riyadil jannah itu disebut dengan matan hadis. Jelas ya teman-teman, bisa membedakan antara sanad, matan. Kemudian penjelasan tentang ahwalus sanad wal matan. Apa yang disebut keadaan sanad dan matan? Ai ma yatra'u ala sanad min ittisal. Artinya segala sesuatu yang terjadi yang berlaku kepada sanad itu min ittisal, dari ketersambungan, au inqita atau keterputusan, au uluwin au nuzul au ghairihi mimma sayati bayanuhu, atau dari ulu, dari ketinggian, maksudnya hadis ali jumlah perawinya sedikit, au nuzul atau hadis nuzul jumlah perawinya banyak, au ghairihi atau yang lainnya mimma sayati bayanuhu, dari bab yang akan kita jelaskan kemudian. Nah, jadi jangan sabar dulu, kita akan sampai juga kepada ali atau nazil kalau kita terus membaca kitab ini. Wa ma yatrau 'alal matan min raf'in aw waqfin aw syudzudin aw sihhatin, dan segala sesuatu yang terjadi, yang berlaku, yang menimpa terhadap matan. Dari apa? Dari rafa', marfu', hadisnya sampai kepada Rasul, aw waqaf, hanya sampai kepada sahabat, au syudud, terjadi syad, kejanggalan, au sihah atau sihah. Jadi ilmu hadis dirayah ini isinya seperti itu ya, mempelajari keadaan sanad hadis, mempelajari keadaan rawi hadis. Wa idza alimta ta'rifahu fa baqiya an ta'rif mawdu'ahu wa faidatahu wa wadi'ahu. Apabila engkau sudah tahu definisinya, maka yang tersisa engkau harus mengetahui objek kajiannya, faedah mempelajarinya, dan orang yang mencetuskannya. Fa amma mawdu'uhu farrawi wal marwi min haitsul qabul war rad. Objek kajian dari ilmu hadis dirayah adalah rawi dan marwi, sesuatu yang diriwayatkan. Min haitsul qabul, dari segi diterimanya, warad, dan ditolaknya. Maka objek kajiannya adalah rawi dan al-marwi, yang diriwayatkan ya, hadisnya itu apakah diterima atau ditolak. Karena tidak semua hadis kita terima. Hadis sahih hasan kita terima, tapi kalau dhaif maka dia termasuk golongan yang mardud, tidak dipakai, kecuali nanti teman-teman pada
fadailul a'mal, akan dijelaskan kemudian. Wa amma faidatuhu fa ma'rifatu ma yuqbalu wa ma yuraddu min dzalika. Maka faidah dari mempelajari ilmu hadis dirayah adalah mengetahui hadis-hadis yang diterima dan hadis-hadis yang ditolak dari hal tersebut. Siapa pencetusnya? Wa amma wadi'uhu fa huwa al-qadhi Abu Muhammad Al-Hasan bin Abdurrahman ibn Khallad Asy-Syahir bir Rama Hurmuzi. Pencetusnya adalah Al-Qadhi Abu Muhammad Al-Hasan bin Abdurrahman bin Khallad yang masyhur dengan Ar-Rama Hurmuzi. Bi fathil mim wa dhammil ha wa sukunir ra ats-tsaniyah wa dhammil mim ats-tsaniyah. Rama Hurmuzi. Fa innahu awwalu man sannafa fi istilahi hadzal fan, maka beliaulah Ar-Rama Hurmuzi itu yang menulis pertama kali istilah-istilah dalam ilmu ini ya. Jadi kita sudah mengetahui ilmu hadis dirayah, ilmu hadis riwayah ya. Alhamdulillah. Dan saya harap teman-teman kalau ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan kepada saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.